Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube Juda semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Juda. Hari ini sudah akan memberikan tips buat teman-teman semuanya yang mungkin selama ini yang mau pergi kuliah, yang mau misalnya keluar dari kemiskinan begitu guys. Jadi dengan solusinya apa? Belajar gitu guys. Karena orang miskin itu dekat dengan kebodohan dan orang kaya itu dekat dengan kecerdasan, begitu kata guru saya guys, walaupun itu belum tentu ya guys ya. Jadi saat itu guys, saya berbagi sedikit pengalaman ya buat teman-teman semuanya. Dulu waktu teman saya pergi sekolah saya tuh bodoh sekali sampai sekarang sih saya masih bodoh juga gitu guys ya. Jadi gini guys, jadi waktu itu saya tidak pernah mendapatkan ranking 1, 2, 3 dan tidak pernah guys. Jadi saya dari SD sampai dengan SMP kelas 1 tuh nggak pernah mendapatkan juara guys. Jadi saya bodoh gitu kan. Memang sampai sekarang masih bodoh juga. Jadi ini tips buat teman-teman semuanya ya. Jadi kita tuh untuk mendapatkan sarjana guys, S2, S3 tuh semua ada pengorbanan guys, dan ada tujuan yang ingin kita capai sendiri guys. Dulu saya berniat sekali mau jadi sarjana gitu. Saya ingin jadi sarjana, kenapa? Biar bisa membahagiakan orang tua saya. Gitu nggak pernah terjadi guys. Karena kita ternyata udah kuliah ini guys, uangnya nggak cukup-cukupan guys. Cukup untuk kita sendiri juga, nggak lebih gitu kan. Lebihnya pun sedikit guys. Jadi nggak bisa kita betul-betul membahagiakan orang tua kita. Jadi kalau ada yang bilang kalau mau pergi kuliah mau bahagiain orang tuanya, nggak percaya guys. Itu mana ada 1-2 orang hanya seperti itu, yang selebihnya cukup untuk dirinya sendiri guys. Jadi kalau buat teman-teman semuanya, daripada pergi kuliah gitu guys ya, buat cowok-cowok ini guys, buat anak-anak lajang gitu kan, daripada pergi kuliah capek-capek nanti nggak ada dapat lowongan kerja, apalagi sekarang saingannya cukup ketat sekali guys gitu. Jadi cukup ketat sekali guys persaingan daripada kuliah. Jadi mendingan kalian buka usaha sendiri guys. Usaha apa? Dengan usaha mungkin ya mencari lahan, kebun atau ladang yang tidak ada orang gitu guys ya. Di sana tidak ada orang, nah kalian garap di sana. Kalian buat kelompok guys, misalnya 50 orang, kalian berkumpul, kalian buat pondok di sana, kalian tanam sawit atau kalian tanam sawit itu betul-betul itu adalah betul usaha sendiri guys. Tidak lama 5 tahun sudah bisa panen, bisa jadi bos gitu kan. Nah dulu saya menyesal juga guys setelah pergi kuliah, ternyata kehidupan saya seperti ini guys, dan tidak ada lebihnya guys, malah kurang yang ada gitu ya. Bukan nggak bersyukur alhamdulillah sekali gitu guys ya bersyukur alhamdulillah sekali, tapi kita tidak bisa, gimana dibilang istilahnya, kita hanya cukup untuk diri sendiri. Kalau untuk berbagi untuk orang lain kurang guys. Jadi kalau kita berikan untuk orang lain, kita sendiri ya kurang gitu guys ya. Kalau saya sendiri pun merasakannya gitu kan, tapi saya bersyukur alhamdulillah, sangat bersyukur sekali gitu guys. Jadi kalau kita untuk bergaya sama sekali itu nggak bisa guys seperti saya. Jadi saya selalu pakai baju gitu aja. Kenapa? Karena kalau saya bergaya otomatis saya nggak bisa berbagi terhadap dengan orang lain, dengan orang-orang yang saya kasihi dan saya cintai seperti orang tua saya, dan bisa saya memberikan uang untuk orang tua saya kalau saya bergaya dan mempercantik diri secantik-cantik mungkin guys. Jadi tidak bisa kasih uang ke orang tua. Jadi begitulah gitu. Jadi ini ada sedikit solek guys, jadi agak banyak sedikit ya. Kalau tidak solek jelek sekali ya namanya orang jelek guys. Ya kayak orang kita buat tetap jelek juga ya, tapi tidak masalah. Ini hanya vlog ini hanya kisah saja guys. Jadi itulah kisahnya. Kalau mau sukses nggak harus pergi sekolah guys, nggak sekolah pun kalau mau sukses tetap sukses gitu. Yang penting jangan putus asa dan tetap terus bekerja keras untuk mendapatkan impian apa yang Anda impikan gitu kan. Nah belum tentu juga kita yang pergi kuliah ini kita sukses dan menjadi hebat guys, enggak juga gitu. Sesungguhnya mau sukses enggak sukses sama saja guys, mati juga ujung-ujungnya kan. Nah kalau udah mati ya udah dikubur guys. Jadi ini hanya sedikit tips buat teman-teman semuanya, pengalaman dari saya menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama di Aceh guys. Di sini saya merupakan lulusan bebas tes gitu guys. Jadi saya tanpa tes dulu lulus di Universitas Syekh Kuala ini, di Universitas Syekh Kuala gitu guys. Jadi sedikit berbangga gitu kan, walaupun ujung-ujungnya menderita. Menderita kenapa guys? Ya sedikit menderita lah guys. Orang-orang udah pada sukses semuanya ya, kita masih seperti itu aja ya. Tidak apa-apa, mungkin udah seperti ini takdir dan urusan Tuhan untuk saya guys. Jadi banyak kekurangan yang kita hadapi dan kita miliki, tetapi kita harus menyadarkan diri bahwa kita hanyalah hamba Allah. Kita di dunia ini hanya mengikuti skenario yang telah dituliskan, ditakdirkan oleh Allah, dan kita hanya menjalani saja, tidak bisa berbuat apa-apa guys. Dan kita tidak bisa merubah apapun itu gitu kan. Kita berusaha tetap tidak bisa kalau memang itu bukan jalannya kita gitu. Jadi
Itulah tipsnya. Yang pertama itu tipsnya dari saya gitu kan, belajar yang rajin gitu kan. Jadi belajarnya gimana guys? Waktu saya dulu sekolah, saya belajar turun dan kakinya, belajar sampai pagi, dari malam sampai pagi saya belajar itu. Saya hafal semuanya guys. Makanya terakhir saya mendapatkan ranking 2 guys, dari tidak ada ranking langsung ranking 2. Nah kemudian pernah juga ranking 1 guys, ranking 2 terus-terusan, dan sampai dengan akhirnya mendapat undangan seperti itu dan menjadi mahasiswa di universitas ternama di Aceh nomor 1 guys gitu. Jadi luluslah saya di sana dan saya diterima di universitas tersebut, dan saya sudah mendaftar di sana. Punya cerita manis dan pahitnya bagaimana saya memperjuangkan diri menjadi seorang sarjana dari hidup keluarga sederhana ya. Kalau miskin berarti miskin tidak punya apa-apa, ini masih punya sedikit lah, punya tangan, punya kaki, punya mata, dan punya otak gitu. Jadi tidak terlalu miskin guys ya. Jadi episode pertama seperti itulah nih kisah perjalanan saya ketika menempuh pendidikan. Nah demikianlah akhirnya saya akan mendapatkan undangan dari universitas tersebut dan di jurusan tertentu guys, dan akhirnya saya juga selesai di sana. Namun sebelum selesai tentunya ada manis pahit yang ada di situ, dan sangat manis lah rasanya itu. Nah saya sempat ketika sudah menyelesaikan studi strata 1 saya, menyelesaikan S1 saya sempat berniat untuk melanjutkan S2, tetapi karena saya betul-betul tidak mampu, betul-betul tidak berani saya pejamkan mata, dan bahkan saya tidak bisa mendaftar di awalnya karena saya tidak memiliki uang guys. Karena saya merupakan jurusan ekonomi manajemen berkonsentrasi SDM, sumber daya manusia. Jadi saya mau daftar lagi S2-nya kan, biar saya jadi dosen gitu guys. Jadi biar jadi dosen Magister Manajemen ya, muntah mencret. Nah, oke, jadi saya udah daftar di situ kemarin mau daftar. Kebetulan waktu itu direkturnya itu dosen pembimbing saya gitu, jadi saya langsung daftar ke situ, dan ternyata saya memang nggak mampu sama sekali gitu, memang nggak mampu dan nggak bisa lah guys. Jadi saya berniat betul-betul sekali mau ambil S2 gitu, karena saya mau jadi dosen lah guys ya, menjadi dosen manajemen sumber daya manusia guys gitu, karena saya suka dengan orang-orang dan suka dengan kinerja orang guys gitu, bisa menilai kinerja orang. Kinerja sendiri dinilai oleh orang lain nggak masalah guys. Jadi kayak gitulah, jadi saya tertarik untuk mengambil S2 manajemen, magister manajemen gitu kan, tapi saya mentok, tidak ada modal, dan memang sama sekali nggak bisa saya dapatkan. Honor saya masa itu di tahun 2009 itu berkisar sekitar 900 atau 1.200.000 guys. Jadi saya harus bayar kos, bayar listrik, bayar air, banyak sekali yang harus saya bayar, dan uangnya pun tidak pernah ketabung guys, jadi kemakan gitu kan, pas-pasan lah gitu. Sama dengan sekarang juga pas-pasan gitu kan. Ini pun harus menahan diri supaya bisa hidup berlanjut gitu, jangan ada hutang yang menumpuk guys. Jadi seperti itu. Nah kemudian setelah saya pikir-pikir gitu, ada teman-teman saya beberapa orang mereka untuk mengambil jurusan lain guys. Dan jurusan lain misalnya studi ekonomi pembangunan itu murah guys, SPP-nya cuma 5 juta dulu ya kalau nggak salah di tahun itu. Jadi mampulah saya. Kalau nggak salah ini MM ini dia per paket dia, entah 33 juta hari itu. Jadi kita harus setoran pertama kan, S2 tuh 2 tahun guys. Jadi kita harus setoran bagi lah 10 juta berarti ya. 30 berarti 11 juta guys harus kita bayar. Sama sekali nggak mampu guys. Dan tidak ada harta yang bisa dijual di kampung karena ibu dan bapak saya nggak memiliki harta, hanya diri sendiri nggak ada harta apapun di kampung. Jadi tidak ada yang bisa dijual guys. Nah sempat juga seperti teman-teman saya berpikir untuk mengambil S2 kebencanaan ini nggak terlalu mahal, sanggup nggak terjangkau. Nah kemudian saya baca-baca dan saya lihat daripada kesempatan kita untuk mendapatkan lowongan kerja gitu ya. Jadi itu sulit guys. Kenapa? Karena nggak sinkron dia, atau namanya nggak linier istilahnya. Jadi kalau saya manajemen, jadi mengambil S2 ekonomi pembangunan itu guys jauh meleset. Jadi nggak nyambung gitu. Apalagi saya ambil S2 kebencanaan lagi, enggak lah.
karena itu kan nggak bisa kita pakai ujung-ujung karena nggak sinkronisasi. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan S2 Miss. Jadi saya hanya sampai dengan S1 gitu. Jadi ya jadi karyawan biasa, jadi tidak bisa jadi dosen ya. Saya sudah ya jadi kontraktor, habis kontrak tinggal kotor. Cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.